Hari ini judul firman Tuhan adalah intim dengan Allah. Tugas kita sebagai benih kerajaan Allah. Katakan kepada dirimu, saya adalah benih kerajaan Allah. Karena firman Tuhan yang bilang bahwa saya adalah benih kerajaan Allah. Haleluya. Kita harus yakin dulu saudara bahwa firman Tuhan berkata setiap kita adalah benih kerajaan Allah. Saudara, sebagai benih kerajaan Allah kita punya tugas saudara-saudara. Mengenal karakter Allah yang suka bersekutu. Intimasi. Intim bersekutu. Jadi Allah kita adalah Allah yang suka bersekutu. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Dia bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang ngomong siapa? Allah. Tapi bilangnya kita. Berarti Allah itu seharusnya kan baiklah aku ciptakan manusia gitu ya. Tetapi ini enggak. Baiklah kita ciptakan manusia. Berarti Allah itu tidak sendiri. Baiklah kita. Berarti ada temannya. Berarti dia tidak sendiri. Kenapa saudara-saudara? Ini berbicara tentang bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, Yesus memang lahir 2000 tahun sesudah penciptaan, lahir di Bethlehem, tetapi ketika masa penciptaan, Yesus sudah ada dan dia mencipta bersama dengan Bapa. Termasuk Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan hari Pentakosta, tapi bukan berarti Roh Kudus sebelumnya tidak ada. Roh Kudus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, karena Roh Kudus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Allah. Amin. Ya. Jadi baiklah kita, saudara-saudara. Sebelum dunia ada, Allah kita itu sudah Allah yang suka bersekutu. Di dalam ayat firman Tuhan di dalam perjanjian baru, firman Tuhan berkata, Allah mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Roh Kudus, mereka saling mengasihi. Hebat enggak saudara? Dahsyat. Jadi sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Terus Allah tempatnya di mana dong kalau dunia tidak ada? Allah itu bukan seperti kita butuh tempat. Sebab dia adalah omnipresent. Dia maha hadir. Dia roh adanya. Jadi tidak butuh tempat seperti ini. Karena roh itu omnipresent, maha hadir. Sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Amin. Di mana dia? Di sorga. Sorga itu di mana? Di sono. Katakan di sono. Haleluya. Ngapain dia di sono? Bersekutu. Amin. Luar biasa tak? Jadi ketika Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia yang mirip seperti kita. Kira-kira apa yang ada di hati dan pikirannya Allah? Kalau Bapa di sorga dengan Yesus, dia sering pukul-pukulan, berantem, sering menjengkali, sering ribut, pasti mereka bilang, gak usah ciptain manusia seperti kita, kacau dunia ini. Tapi karena mereka bersekutu, intim, indah, suasananya sorga, Allah bilang, kita ciptakan yang seperti ini di bumi, supaya bumi seperti sorga. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Dunia ini diciptakan
sebenarnya untuk duplikatnya yang ada di sana. Tapi sayang, iblis merusaknya. Jadi kacau. Sekarang orang suka bunuh-bunuhan, berantem, sikut-menikut. Kacau sudah. Tapi belum terlambat. Dia langsung ambil alih, dia kasih solusi, Yesus. Diutus Yesus supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus kembali seperti semula. Supaya dunia ini dipulihkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini. Itu Yesus ajarkan. Kalau kamu berdoa, doakanlah. Datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi ini seperti di sorga itu loh. Itu yang jadi di sini. Amin, saudara-saudara. Bapa kita, Bapa yang suka bersekutu di sana. Asal kata bersekutu. Saudara pernah dengar persekutuan doa? Ayo kita pergi ke persekutuan doa. Persekutuan itu dari asal kata bersekutu. Bersatu. Menyatu. Berkumpul. Menunggal. Ya, itu bahasa Batak. Ya, Mbak Susi itu bahasa Batak. Ya, marsaur. Saudara, marsaur itu kalau di bahasa Batak itu hampir sama dengan bahasa Jawa menunggal. Menunggal itu menyatu, marsaur. Tidak bisa dipisahkan. Itu namanya marsaur. Ini asal kata dari bersekutu. Allah suka bersekutu. Allah tidak suka. Men? Bukankah Tuhan bilang, Ko Andi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya kan? Ketika Allah melihat Adam di Taman Eden, Allah itu lihat, aduh kasihan ini Adam. Kemudian tidak baik Adam, manusia itu seorang diri saja. Kemudian Allah punya inisiatif menciptakan temannya Adam, namanya Hawa, itu perempuan. Supaya apa? Supaya Adam tidak kesepian, supaya Adam punya komunitas, supaya Adam punya tempat untuk ngobrol. Karena sifatnya Allah itu suka bersekutu, suka ngobrol. Amin. Jadi saudara, kalau saudara suka menyendiri itu enggak baik, saudara-saudara. Amin. Allah itu tidak suka sendiri, Allah itu suka bersekutu, berkomunitas, berbaur. Itu sifatnya Allah. Jadi kalau saudara suka menyendiri, itu kurang bagus. Ada orang yang suka menyendiri, itu selalu menghindar dari orang lain. Itu biasanya orang yang introvert. Orang yang introvert itu biasanya orang yang terluka. Orang yang terluka itu biasanya tidak mau dekat-dekat sama orang supaya apa? Supaya dia tidak terlukai kembali. Kalau saudara seperti itu berarti hidupmu belum pulih. Allah suka bersekutu, dia tidak suka menyendiri. Kalau menyendiri untuk berdoa tidak apa-apa. Yesus juga pagi-pagi benar, dia menyendiri, dia bersekutu dengan Bapaknya. Allah punya komunitas atau persekutuan. Ini gambarannya Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat gambar ini Bapa, ini Yesus, ini Roh Kudus. Bapa itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Bapa. Tetapi Bapa itu Allah. Yesus itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Ini saudara, gambaran yang menunjukkan bahwa tidak terpisahkan. Amen. Seperti ini Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang tidak pernah bisa pisah. Intim, menyatu. Ini gambarannya, saudara-saudara. Allah suka ngobrol dan bekerja sama dalam komunitas. Bapa, Yesus dengan Roh Kudus satu, amin. Tapi tugasnya beda. Allah pencipta, Yesus penebus, Roh Kudus penolong. Jelas pembagian tugasnya, jelas
strukturnya rapi dan tertata. Jadi kalau kita anaknya Allah, mestinya sifatnya Allah yang rapi, tertata, itu mestinya ada di dalam kita. Amen. Allah itu pencipta, Yesus itu penebus. Jadi masing-masing, Allah bisa nggak menebus? Allah tidak bisa menebus, makanya dia butuh Yesus. Kenapa Allah tidak bisa menebus? Menurut saudara, kenapa Allah tidak bisa menebus? Jawabannya, kenapa Allah tidak bisa menebus? Karena Allah tidak punya darah. Untuk menebus itu harus darah. Sedangkan Allah tidak punya tubuh yang punya darah. Itu sebabnya dia butuh manusia. Akhirnya diutuslah. Sebenarnya ya bisa dibilang diutus. Tapi dia sendiri di dalam rahim Maria menjadi manusia. Supaya apa? Supaya punya tubuh dan darah. Supaya darah itu yang menebus dosa. Amin? Iya. Tanpa pengorbanan darah tidak ada penebusan dosa. Allah di sorga hebat saudara-saudara, tapi tidak bisa menebus dosa tanpa pribadi yang punya darah. Itu sebabnya Yesus datang. Kalau Allah bisa kerjakan itu, tidak butuh Yesus. Sejak kita percaya kepada Yesus, kewajiban kita ada berapa? Yang pertama, bersekutu dengan Allah. Yang kedua, bersekutu dengan seiman. Saudara lihat gambar salib itu vertikal. Vertikal itu ke atas. Ketika kita menjadi percaya, tanggung jawab kita yang pertama adalah intim dengan Allah. Amin. Enggak mungkin engkau bisa mengasihi sesamamu kalau engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhanlah yang memampukan kita mengasihi sesama. Jadi intimacy with God. Intim dengan Allah. Yang kedua baru bersekutu dengan saudara seiman, mengasihi sesama. Mestinya saudara-saudara hubungan dengan sesama itu akibat dari intimasi. Haleluya. Itu otomatis saudara-saudara. Kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau tidak mungkin tidak sayang kepada manusia sesamamu. Tapi kalau engkau tidak sayang kepada, berarti engkau sebenarnya sedang berkata, aku sayang Tuhan. Tapi, iya, fokus pada persekutuan dengan Allah. Nah, saudara, ini vertikal WPDA. Apa itu? Ya, waktu pribadi dengan Allah. Ini istilah yang sering dipakai oleh banyak orang Kristen. Kamu sudah WPDA belum hari ini? Jadi saudara nggak usah bingung, apa itu WPDA? WPDA itu waktu pribadi dengan Allah. Jadi biasanya orang yang punya WPDA, dia punya tugas setiap hari baca satu pasal. Dia berdoa paling tidak 30 menit. Kamu sudah WPDA belum hari ini? Oh iya, saya sudah berdoa. Saya sudah baca Alkitab. Intim dengan Allah. Bergaul dengan Allah, ngobrol dengan Allah, curhat dari hati dengan Allah. Nah, ini di dalam Yohanes 15 ayat 5, kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Panggilan bersekutu dengan Allah adalah panggilan yang terutama bagi orang yang percaya. Panggilan pelayanan itu nomor 2, saudara-saudara. Panggilan paling utama adalah panggilan intim dengan Tuhan. Amin. Jadi mestinya saudara-saudara, orang yang intim dengan Tuhan pasti dia punya hati untuk melayani tanpa disuruh. Tapi orang yang tidak intim dengan Tuhan, dia ingin melayani, berarti dia punya udang di balik. Ya. Iya. Jadi orang ingin tampil saudara-saudara, itu hanya ingin menunjukkan ini loh, saya punya kehebatan, punya kemampuan. Kenapa? Karena dia tidak intim dengan Tuhan.
Intim dengan Tuhan itu panggilan yang paling utama. Pelayanan itu panggilan yang berikutnya. Men, aku pokoknya, kamu rantingnya. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Tinggal di dalam dia. Tinggal itu artinya menunggal. Amin. Tinggal itu artinya menyatu. Tinggal artinya hidup di dalam dia. Bukan keluar masuk. Amin. Bukan keluar masuk. Saudara tahu keluar masuk itu maksudnya apa? Hari ini saudara percaya kepada Yesus jadi orang Kristen, tinggal dalam dia. Kemudian saudara murtad. Waktu kemudian dia balik lagi. Itu namanya keluar masuk. Tuhan bilang kamu harus tinggal di dalam dia. Men, intim, tinggal di dalam dia. Hari ini ke gereja, bahkan ada yang rutin. Sekali 2 minggu pasti. Nah, itu berarti sudah terjadwal. Kalau bisa, terus, amin, terus intim dengan dia. Tuhan ngobrol dengan kita ngobrol dengan Tuhan, saling berbagi hidup. Hebat nggak saudara? Saya yakin kalau saudara sering dekat dengan orang yang hebat, saudara pasti banyak terinspirasi hidupnya. Lihat cara bicaranya, lihat cara hidupnya, itu membuat kita terinspirasi. Lihat dari statement-statementnya, lihat dari setiap perkataannya, lihat apa semangat hidupnya, pasti saudara akan terpengaruh. Tapi coba kalau saudara hidup dengan orang yang tidak punya tujuan hidup, apa yang saudara bisa ambil dari situ? Saudara tidak ada yang bisa dapat dari situ. Ini kita ngobrol dengan Tuhan, Tuhan ngobrol dengan kita. Bayangkan saudara-saudara, manusia yang paling terhebat di dunia ini pun bisa memberikan sesuatu bagi kita, apalagi Tuhan pencipta semesta. Amin. Saya buat gambarannya begini. Di atas itu ada apa? Ada laut lah ya di atas. Ini laut surgawi namanya. Ini di dunia ini juga ada laut. Namanya laut ya di bumi, saudara. Ini gambaran intimacy with God. Kerannya ada di sini, saudara-saudara. Ini sorga. Apa yang ada di sorga? Di sorga itu penuh dengan sukacita, sorga itu penuh dengan mukjizat, kuasa, kesembuhan, berkat, kemenangan. Semua ada di sorga. Itu bisa mengalir ke bumi lewat keran, yaitu intimasi. Intim. Saudara, kehidupan dari sorga ini mengalir ke bumi lewat ini, saudara-saudara. Hebat, saudara? Amin. Mestinya tidak ada orang Kristen yang putus asa. Haleluya. Mestinya tidak ada orang Kristen yang hidupnya berantakan. Enggak ada mestinya. Kenapa? Karena selalu terima yang dahsyat mengalir dalam hidupnya. Amin. Kenapa ada orang Kristen hidupnya semberaut, hidupnya enggak benar, saudara-saudara? Ini pasti enggak benar. Kalau ini benar, pasti hidupnya benar. Enggak mungkin tidak, saudara-saudara. Orang Kristen berapa banyak di dunia ini, di tempat ini? Saya yakin ini masing-masing, saudara-saudara. Ini masing-masing kualitasnya. Dahsyat, saudara-saudara. Allah selalu menyediakan waktunya untuk kita. Kitalah yang seringkali tidak ada waktu untuk Tuhan. Hidup kita ini ada 2 makanan. Makanan jasmani dan makanan rohani. Amin. Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti itu untuk ini. Tapi roti dari sorga adalah untuk jiwa dan roh kita. Tidak cukup sekali seminggu kita datang intim dengan Tuhan. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu ada halangan. Ya?
Minggu datang, minggu depan halangan. Ini sudah 7 hari nih, sudah nggak makan ini, saudara. Lanjut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu, bayangkan saudara-saudara. Jadi kita mestinya makan rohani kita setiap hari, setiap menit, setiap jam. Kita selalu keran itu terbuka, terus mengalir. Wah, pasti dari mulut kita nggak pernah keluar kutuk kepada anak. Kurang ajar kau. Oh, nggak pernah. Kenapa? Karena otak kita, pikiran kita, hati kita penuh dengan hal-hal yang positif dari sorga. Amin. Pasti itu saudara. Kalau tokonya sepi, pasti nggak bilang, aduh, susah, sulit, enggak. Tapi si Tuhan selalu yang positif. Amin. Selalu penuh dengan iman dan pengharapan. Kenali dan alamilah Allah secara pribadi lewat intimasi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin banyak dari kita sampai hari ini hanya sekedar orang Kristen, tapi tanpa intimasi dengan Dia. Engkau belum seperti apa yang Tuhan mau. Tapi yang disukai Tuhan adalah hati kita yang mau intim dengan Dia. Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama supaya manusia punya agama. Bukan. Yesus datang ke dunia diutus oleh Allah supaya lewat hatimu, lewat hati kita, semua yang di sorga dialirkan ke bumi. Semua yang di sorga mengalir ke bumi lewat hati kita. Kalau engkau belum intim dengan Tuhan, engkau masih jauh, engkau masih dicari oleh Tuhan. Sekalipun engkau sudah ke gereja, tapi Tuhan, bagi Dia engkau belum dekat, bagi Dia engkau belum menyatu. Dia memanggil kita intim dengan Dia, intim dengan Dia. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan perak tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia